Analisis artikel ilmiah yang pertama. 1. Aspek objektivitas dan netralitas bahasa yang digunakan bersifat objektif dan menghindari opini pribadi penulis. Data dan fakta disampaikan secara netral tanpa bias. Contoh, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 strategi, yaitu mengembangkan continuous profesional, mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, mendorong kolaborasi dan kreativitas. Kalimat ini menyajikan data secara objektif tanpa penilaian pribadi. 2. Aspek logis, sistematis, dan efisien. Penggunaan kalimat dan paragraf tersusun secara logis dan berurutan, mengikuti struktur yang sistematis. Informasi disampaikan secara efisien, tanpa pengulangan yang tidak perlu. Contoh, dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam hal pengembangan pembelajaran inovatif. Kalimat ini membuka konteks secara logis dan sistematis sebelum masuk ke pembahasan utama. 3. Aspek penggunaan kata dan struktur kalimat. Penggunaan kata-kata formal dan ilmiah sudah sesuai dengan struktur kalimat yang baku dan jelas. Kata-kata yang digunakan mencerminkan keilmiahan dan keformalan. Contoh, metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur dan analisis kualitatif terhadap berbagai sumber yang relevan, termasuk jurnal dan artikel ilmiah. Kalimat ini menunjukkan penggunaan kata yang tepat dan struktur yang sistematis. 4. Kohesi dan koherensi. Penggunaan konjungsi dan kata penghubung membantu memperkuat kohesi antar kalimat dan paragraf, sehingga alur pemikiran menjadi lancar dan koheren. Contoh, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis strategi manajemen sumber daya manusia dalam menciptakan lingkungan belajar yang inovatif. Pendekatan ini dipilih karena memberikan fleksibilitas untuk menggali berbagai perspektif teoretis dan praktis yang berkaitan dengan isu-isu strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kalimat ini menunjukkan hubungan yang jelas dan kohesif antara idea yang satu ke yang lain. Kesimpulan, secara umum, bahasa Indonesia yang digunakan dalam artikel ilmiah tersebut memenuhi karakteristik bahasa ilmiah, objektivitas dan netralitas, logis dan sistematis, penggunaan kata dan struktur kalimat formal dan tepat, serta kohesi dan koherensi yang baik. Upaya penyempurnaan bisa dilakukan dengan memperkecil kalimat yang terlalu panjang atau kompleks agar semakin ringkas dan efektif. Analisis artikel ilmiah kedua. 1. Aspek objektivitas dan netralitas kalimat dalam artikel umumnya bersifat objektif dan menghindari penggunaan bahasa emosional atau subjektif. Contohnya, pelatihan berbasis kompetensi berperan sebagai 1. Pengembangan keterampilan, 2. Peningkatan kualitas pengajaran, dan 3. Evaluasi efektivitas pengajaran. Kalimat ini bersifat netral dan menyajikan fakta secara objektif tanpa mengandung opini pribadi. 2. Logis, sistematis, dan efisien. Struktur kalimat umumnya logis dan terorganisir dengan baik. Contohnya, pelatihan ini memberikan kesempatan kepada pendidik untuk belajar tentang berbagai alat dan platform digital yang dapat digunakan dalam pengajaran, seperti Learning Management Systems, LMS, aplikasi pembelajaran interaktif, dan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan siswa. Kalimat ini menyusun informasi secara sistematis dan efisien, memaparkan manfaat pelatihan secara terstruktur. 3. Penggunaan kata dan struktur kalimat cenderung formal dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Contoh, dalam dunia pendidikan yang dinamis, penting bagi pendidik untuk memiliki mekanisme evaluasi yang dapat membantu mereka memahami sejauh mana metode dan strategi pengajaran yang mereka terapkan berhasil. Kalimat ini menunjukkan penggunaan kata-kata formal dan struktur yang sesuai untuk teks ilmiah. 4. Kohesi dan koherensi. Dalam teks cukup terjaga melalui penggunaan kata hubung dan pengulangan konsep yang relevan. Contohnya, pelatihan berbasis kompetensi membantu tenaga pendidik memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan teknologi digital. Dengan keterampilan baru yang diperoleh, tenaga pendidik dapat mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran secara lebih efektif. Penggunaan frasa dengan keterampilan baru yang diperoleh dan secara lebih efektif membantu mengaitkan ide dan menjaga kelancaran alur. Kesimpulan, bahasa Indonesia yang digunakan dalam artikel tersebut umumnya mengikuti karakteristik bahasa ilmiah, yaitu objektivitas, logis, sistematis, efisien, dan kohesif. Namun, sebagai catatan, beberapa kalimat bisa dibuat lebih ringkas dan langsung untuk menambah efisiensi komunikasi ilmiah.
Penggunaan istilah dan struktur kalimat sudah cukup baik untuk memenuhi standar bahasa ilmiah Indonesia. Analisis artikel ilmiah ketiga. 1. Objektivitas dan netralitas bahasa yang digunakan bersifat objektif dan tidak memihak, menghindari penggunaan kata-kata yang bersifat emosional ataupun opini pribadi. Contoh kalimat, penelitian ini mengeksplorasi dampak pelatihan dan pengembangan SDM terhadap peningkatan produktivitas karyawan sebagai langkah strategis untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Kalimat ini bersifat objektif dan menjelaskan fokus penelitian tanpa menunjukkan bias. 2. Logis, sistematis, dan efisien penggunaan bahasa tersusun secara sistematis dan logis, mengikuti alur pemikiran yang terstruktur. Contoh, pelatihan dirancang untuk memperkuat kemampuan teknis karyawan, sedangkan pengembangan bertujuan meningkatkan kapasitas intelektual dan emosional mereka dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kalimat ini menunjukkan hubungan yang jelas antara pelatihan dan pengembangan, serta tujuannya masing-masing. 3. Penggunaan kata dan struktur kalimat. Penggunaan kosa kata formal dan struktur kalimat yang lengkap dan tepat sesuai dengan kaidah bahasa ilmiah. Contoh, temuan penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan dan pengembangan yang dirancang dengan baik tidak hanya memperbaiki keterampilan, tetapi juga meningkatkan motivasi, kepuasan, dan loyalitas karyawan. Kalimat ini jelas, padat, dan mengandung informasi yang sistematis. 4. Kohesi dan koherensi. Informasi disusun secara kohesif dan koheren, sehingga hubungan antar kalimat dan paragraf tampak runtut dan saling berkaitan. Contoh, pelatihan dirancang untuk memperkuat kemampuan teknis karyawan, sedangkan pengembangan bertujuan meningkatkan kapasitas intelektual dan emosional. Kalimat ini berkaitan secara logis dengan kalimat sebelumnya dan memperkuat kesatuan paragraf. Secara keseluruhan, bahasa Indonesia dalam artikel ini menunjukkan karakteristik bahasa ilmiah yang memenuhi aspek-aspek objektivitas, sistematis, ketepatan penggunaan kata, dan struktur kalimat, serta kohesi dan koherensi. Analisis artikel ilmiah keempat. 1. Objektivitas dan netralitas bahasa yang digunakan dalam artikel ini cenderung objektif dan netral, menghindari penggunaan kata-kata yang bersifat emosional atau subjektif. Contohnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh work environment, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja UMKM Kabupaten Demak. Kalimat ini menggunakan kata menguji dan mengetahui yang menunjukkan sifat objektif dan faktual. 2. Logis, sistematis, dan efisien. Penggunaan kalimat cenderung sistematis dan logis dalam menyampaikan informasi. Struktur kalimatnya tidak berbelit-belit dan mengikuti urutan yang logis, mulai dari latar belakang, tujuan, metode, hingga hasil penelitian. Contohnya, populasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan populasi pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak pada bidang kuliner, bidang fashion, bidang otomotif, dan bidang agrobisnis, yaitu berjumlah 282 UMKM. Kalimat ini tersusun sistematis dan mengandung informasi yang lengkap dan efisien. 3. Penggunaan kata dan struktur kalimat-kalimat menggunakan kata-kata formal dan sesuai dengan kaidah bahasa ilmiah. Contoh, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Struktur kalimatnya langsung dan lugas. Penggunaan kata-kata seperti menggunakan, berjumlah, menunjukkan keseriusan dan keilmiahan dari bahasa yang digunakan. 4. Kohesi dan koherensi. Artikel ini menunjukkan kohesi yang baik melalui penggunaan konjungsi dan referensi yang tepat, serta koherensi dengan pengembangan ide yang saling terkait. Misalnya, hasil dari penelitian ini yaitu work environment berpengaruh terhadap kinerja, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja. UMKM Kabupaten Demak. Penggunaan kata, yaitu, dan, serta pengulangan frasa terhadap kinerja membantu menjaga kohesi dan memastikan kelancaran alur pikiran. Namun, ada beberapa kekurangan atau aspek yang bisa diperbaiki. Beberapa kalimat yang terlalu panjang dan kompleks dapat disederhanakan untuk meningkatkan efisiensi dan kejelasan. Penggunaan kata-kata yang lebih variatif untuk menghindari repetisi. Secara keseluruhan, bahasa Indonesia dalam artikel ini sudah cukup menunjukkan karakteristik ilmiah, terutama dari segi objektivitas, keformalan, sistematis, dan kohesi. Penggunaan kalimatnya cenderung logis dan efisien sesuai dengan standar penulisan ilmiah. Analisis artikel ilmiah kelima. 1. Objektivitas dan netralitas kalimat yang menunjukkan objektivitas dan netralitas dapat dilihat pada bagian penjelasan tentang program pemberdayaan UKM, seperti
Program pelatihan kewirausahaan dilaksanakan minimal 3 kali setiap tahun, dengan fokus pada materi pengelolaan keuangan, pemasaran digital, dan desain produk. Kalimat ini bersifat deskriptif dan tidak menunjukkan pendapat pribadi, sehingga sudah cukup objektif. 2. Logis, sistematis, dan efisien. Penggunaan bahasa dalam karya ini cukup logis dan sistematis, terlihat dari penyusunan paragraf yang mengikuti alur, latar belakang, metodologi, hasil, dan diskusi. Contoh, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjelaskan seperti apa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan pemberdayaan UKM serta faktor pendukung dan penghambatnya. Kalimat ini ringkas, jelas, dan mengalir sistematis. 3. Penggunaan kata dan struktur kalimat. Penggunaan kata sudah cukup tepat dan sesuai konteks ilmiah, seperti data dianalisis melalui pendekatan Miles, Huberman, dan Saldana, Engel 2015, yang menekankan pada reduksi, penyajian, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan secara interaktif. Struktur kalimatnya umumnya baik, dengan konstruksi yang baku dan sesuai kaidah bahasa ilmiah. 4. Kohesi dan koherensi. Secara umum, paragraf dan kalimat saling terkait dengan baik, mengikuti alur yang logis. Contoh, proses pengurusan izin usaha, NIB, hingga sertifikasi seringkali memakan waktu dan membingungkan pelaku UKM, terutama yang berusia lanjut atau berpendidikan rendah. Kalimat ini menghubungkan hambatan administratif dengan karakter pelaku UKM, membentuk kohesi yang baik dan koherensi topik. Kesimpulan, bahasa Indonesia dalam karya ilmiah ini sudah memperlihatkan karakteristik bahasa ilmiah, seperti objektivitas, logis, sistematis, efisien, penggunaan kata, dan kalimat yang tepat, serta kohesi dan koherensi yang cukup baik. Namun, tetap ada ruang untuk peningkatan pemilihan kata dan penggunaan kalimat yang lebih variatif, agar semakin mencerminkan ciri khas bahasa ilmiah yang formal dan tegas. Analisis artikel ilmiah ke-6. 1. Objektivitas dan netralitas bahasa yang digunakan cenderung objektif dan netral, dengan menghindari penggunaan kata-kata emosional atau subjektif. Contohnya adalah kalimat, hasil penelitian di atas memiliki beberapa kesimpulan di antaranya yaitu 1. Brand image memengaruhi keputusan repurchase order secara signifikan. Kalimat ini menyajikan hasil secara objektif tanpa memberikan penilaian pribadi, yang sesuai dengan karakteristik bahasa ilmiah. 2. Logis, sistematis, dan efisien penyajian informasi dilakukan secara sistematis dan terstruktur, mengikuti alur penelitian dari latar belakang, metodologi, hasil, hingga kesimpulan. Contohnya, berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa besarnya R-square didapat sejumlah 0,671. Penggunaan angka dan data disajikan secara efisien dan logis, memudahkan pembaca mengikuti argumen dan hasil analisis. 3. Penggunaan kata dan struktur kalimat. Struktur kalimat umumnya formal dan baku, sesuai kaidah tata bahasa Indonesia ilmiah. Tetapi, ada beberapa kalimat yang cukup panjang dan kompleks, yang bisa disederhanakan agar lebih efisien dan mudah dipahami. Contoh, hasil penelitian di atas memiliki beberapa kesimpulan di antaranya yaitu 1. Brand image memengaruhi keputusan repurchase order secara signifikan. Kendati kalimat ini panjang, strukturnya masih sesuai, namun untuk meningkatkan kejelasan bisa dipotong menjadi kalimat yang lebih pendek. 4. Kohesi dan koherensi. Penggunaan konektor dan kata penghubung cukup baik, sehingga antar bagian saling terhubung dengan baik. Misalnya, selanjutnya. Berdasarkan tabel di atas, kalimat-kalimat tersebut membantu meningkatkan kohesi dan koherensi dalam teks, tetapi perlu perhatian agar paragraf dan kalimat saling mendukung secara lebih konsisten, sehingga alur argumentasi semakin lancar. Kesimpulan, secara umum, bahasa Indonesia dalam karya ilmiah ini sudah memenuhi karakteristik dasar bahasa ilmiah, seperti objektivitas, sistematis, dan formal. Namun, untuk meningkatkan kualitasnya, disarankan untuk memperpendek kalimat yang kompleks dan memastikan penggunaan kata yang lebih spesifik dan tepat guna meningkatkan kejelasan dan efisiensi penyajian informasi.